Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 3, kali ini akan membahas materi gas mulia. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cantika Trisnaningrum, absen 6. Saya Cinta Dwi Putri Amalia, absen 8. Saya Fadila Amanda Sofira, absen 11. Saya Salim Bagi, absen 30. Saya Muhammad Syarmatoni. Materi gas meliputi unsur-unsur gas mulia, sifat gas mulia, reaksi gas mulia, serta kegunaan gas mulia. Yang pertama, unsur-unsur gas mulia. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan unsur-unsur gas mulia. Pertama, helium, neon, argon, krypton, dan radon. Pertama-tama adalah helium. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Selanjutnya adalah neon. Neon adalah gas mulia yang memiliki nomor atom 10. Artinya neon memiliki 10 elektron dengan konfigurasi sebagai berikut. Dilansir dari Lumen Learning, kulit valensi neon adalah kulit 2, masuk subkulit S dan B yang mengandung 8 elektron. Selanjutnya adalah argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Dan yang selanjutnya adalah krypton. Krypton atau dengan lambangnya Kr adalah unsur gas mulia yang memiliki nomor atom 36. Krypton merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan bersifat stabil karena kulit valensinya adalah penuh. Selanjutnya adalah xenon. Xenon adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Xe dan nomor atom 54. Ia adalah sebuah gas mulia yang padat, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan di atmosfer bumi dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir adalah radon. Radon adalah satu-satunya gas mulia yang bersifat radioaktif.
Karena radioaktivitasnya, radon dapat menjadi masalah kesehatan jika terkumpul dalam ruangan tertutup. Yang selanjutnya ada sifat gas mulia. Yang pertama, sifat fisika. Secara fisik, golongan gas mulia tidak memiliki bau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna dalam kondisi standar. Namun, bisa berwarna dalam fase cair maupun padat. Ciri-cirinya, yang pertama, titik didih dan titik leleh unsur gas mulia sangat rendah, lebih kecil dari suhu kamar, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Yang kedua, titik leleh dan titik didih unsur gas mulia dari atas ke bawah. Helium ke radon, makin bertambah seiring bertambahnya massa dan jari-jari atom. Yang ketiga, kerapatan densitas, unsur gas mulia yang juga makin bertambah dari atas ke bawah. Yang keempat, sebagai gas monoatomik. Yang kelima, gaya tarik-menarik antar molekul lemah. Yang selanjutnya, kita akan ke tabel fisikanya. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Jari-jari titik leleh serta didih gasnya mulanya bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi ionisasinya berkurang. Dapat dilihat bahwa nomor atom, massa jenis, titik didih, titik beku, entalpi peleburan, dan entalpi penguapan selalu bertambah dari He ke Rn, sedangkan energi ionisasinya mengalami penurunan He ke Rn. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari He ke Rn semakin berkurang sebagaimana bertambahnya jari-jari atom sehingga gaya tarik semakin berkurang. Setelah itu, kita akan membahas tentang sifat kimia. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia gas mulia yang pertama yaitu bersifat stabil. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan oleh konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet atau duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah atau bertanda positif. Untuk sifat kimia yang kedua yaitu kereaktifan bertambah besar. Kereaktifan gas mulia bertambah besar sesuai dengan bertambahnya jari-jari atomnya, yaitu dari atas ke bawah. Pertambahan jari-jari atom mengakibatkan daya tarik inti atom terhadap elektron kulit terluar berkurang sehingga elektronnya semakin mudah ditarik oleh atom lainnya. Yang ketiga yaitu sukar bereaksi. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektronnya yang stabil karena semua elektron pada kulit luarnya sudah berpasangan atau penuh. Karena gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil, hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur
gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan kripton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Namun, dengan demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia, yaitu Ar, Kr, Xe, dan Rn. Baik, selanjutnya adalah reaksi gas mulia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya gas mulia ini sukar bereaksi. Namun, dengan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa gas mulia ini masih dapat bereaksi, walaupun gas mulia termasuk golongan unsur yang stabil. Contohnya saja yaitu kripton. Kripton dapat bereaksi hanya dengan fluorin jika disinari sinar X atau diberi loncatan muatan listrik. Contoh reaksinya adalah Kr sebagai logam direaksikan dengan fluor logam menjadi KrF. Nama senyawa yang terbentuk adalah kripton fluorida. Selanjutnya, unsur gas mulia yang dapat bereaksi yaitu xenon yang memerlukan pemanasan dan penyinaran untuk memulai reaksi. Nah, reaksinya ini yang terlampir bisa dibaca sendiri ya, dan reaksi ini menghasilkan senyawa xenon fluorida. Selanjutnya, ada unsur radon. Radon ini dapat bereaksi spontan dengan fluorin. Reaksinya yaitu Rn gas direaksikan dengan F2 membentuk RNF. Membentuk radon fluorida dan bereaksi spontan. Dan untuk unsur helium, argon, dan neon ini masih belum bereaksi. Belum ditemukan satupun senyawa dari ketiga unsur ini. Selanjutnya, Selanjutnya kegunaan gas mulia. Dan yang pertama helium. Helium. Yang pertama, helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. Yang kedua, helium cair digunakan untuk pendingin koil logam dan pada alat scanner tubuh atau yang bisa disebut MRI dan juga pendingin dalam penelitian cryogenics dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Dan yang ketiga, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya yang inert, kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil dibanding gas nitrogen. Dan yang selanjutnya ada neon.
Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Selanjutnya ada kegunaan gas mulia yang ketiga, yaitu argon. Argon yang pertama digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Yang kedua, argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor, dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Selanjutnya ada krypton. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Dan yang selanjutnya ada xenon. Xenon yang pertama digunakan untuk lampu bridge fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Yang kedua, xenon dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik. Namun, penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Dan yang terakhir ada radon. Yang pertama, radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Dan yang kedua, radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif sehingga biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami terkait materi gas mulia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.